Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novetasari, NPM 19 100 121 11040, dengan mata kuliah Hukum Tata Negara dan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, R. SH, MH, dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia terbagi atas 3 sistem. Yang pertama, ada sistem prakemerdekaan. Yang kedua, sistem pasca kemerdekaan. Yang ketiga, sistem era reformasi. Pada sistem prakemerdekaan terbagi lagi menjadi 2 masa. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangannya pun menurut dengan Undang-Undang Kerajaan Belanda dan juga Indisch Staatregeling atau IS. Peraturan perundang-undangan atau masa berlakunya IS yang pertama dibagi menjadi Wet, yang kedua Algemene Maatregelen van Bestuur atau AM-VB, dan yang ketiga Ordonnantie, yang keempat Regering-Verordeningen atau RV. Keempat peraturan perundang-undangan ini disebut dengan Algemene Verordeningen atau peraturan umum. Ada juga peraturan lokal yang disebut dengan Verordeningen yang dibuat oleh gubernur, bupati, wedana, beserta camat. Wet dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu Mahkota dan Parlemen. Algemene Maatregelen van Bestuur dibentuk oleh mahkota itu sendiri. Ordonnantie dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. Regering-Verordeningen atau RV, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Sistem ketatanegaraan pada masa Hindia Belanda ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dan dibantu oleh Badan Penasehat. Kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Kehakiman. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkamer. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Jepang pernah berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun. Pada saat itu, Jepang melakukan Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Pasifik dan menyebabkan Jepang terdesak oleh sekutu sehingga menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sebagai penguasa pendudukan di Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia agar warga Indonesia dapat membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Bentuk realisasi dari janji Jepang kepada Indonesia yaitu dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI sendiri telah bersidang sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan dasar negara, yang kedua pada tanggal 1 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI bersidang, maka BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI pada tanggal 11 Agustus 1945. Sebelum PPKI melaksanakan sidangnya, Jepang telah mengumumkan deklarasi Jepang menyerah kepada sekutu. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Jepang juga hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang dan bukan pada pemerintahan Belanda lagi. Sistem pasca kemerdekaan. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menerapkan 3 unsur proklamasi. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional.
Proklamasi merupakan norma pertama dari tata hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang RI. Yang kedua, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh Presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Yang kelima, pembentukan provinsi oleh PPKI. Itu semua merupakan akhir dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Stat Fundamental Norm merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dan juga bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat, yang merupakan norma tempat bergantungnya norma-norma hukum yang ada di bawahnya. Stat Fundamental Norm atau Hans Nawiarsky merupakan dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar, termasuk norma pengubahannya. Constitution atau Council merupakan keputusan bersama tentang dan bentuk kesatuan politik yang disepakati oleh bangsa. Proklamasi dan Stat Fundamental Norm merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat. Tetapi setelah terjadi perjanjian pada saat itu yang disebut dengan Persetujuan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1947 yang menghasilkan pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini juga telah dilakukan konferensi meja bundar atau berubahnya dari negara kesatuan ke negara serikat. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Juga menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR, atau sistem ini juga disebut dengan Unclearly Characteristic Parliament System. Selanjutnya ada Orde Lama. Pada Orde Lama telah dikeluarkannya oleh Presiden Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mana berlakunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstituante dan juga pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa ini terjadi banyak penyimpangan, salah satunya yaitu pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya, Orde Baru. Pada masa ini diawali dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto atau sistem presidensial. Pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis. Kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela. Pada masa ini banyak terjadi kerusuhan di Indonesia. Selanjutnya, era reformasi. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002.
Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. 3. MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden. Yang keenam, kekuasaan legislatif lebih dominan. Yang ketujuh, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat atau demokrasi. Yang kedelapan, presiden tidak dapat membubarkan